Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 24. Episode 24 adalah bagian dari 5 episode investigasi jurnalistik berjudul Solusi Tuntas untuk Menghentikan Penyebaran COVID-19 Tanpa Vaksin. Apa yang disampaikan di sini adalah rangkuman dari 64 dokumen yang kredibel, namun jarang diinformasikan pada publik. Investigasi jurnalistik ini dibuat bersama-sama dengan portal berita Forum News Network, Presidium Rakyat Menggugat, dan Investigasi 101 Channel. Kajian ini disusun dengan beberapa wartawan senior sehingga sudah memenuhi kaedah-kaedah jurnalisme investigasi. Investigasi ini semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tugas pers nasional dan sesuai dengan misi Forum News Network, yaitu mengawal tujuan bernegara. Semoga hasil investigasi ini dapat mengembalikan tujuan kita bernegara dan tidak disesatkan atau dibelokkan oleh segelintir orang atau kepentingan seasing yang sejak dulu berusaha menjauhkan kita dari kita sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Mungkin banyak yang tanya Presidium Rakyat Menggugat itu apa? Presidium Rakyat Menggugat adalah wadah perkumpulan pemerhati bangsa dari lintas agama, suku, ras, yang siap membela bangsa Indonesia, yang tidak dilihat dari derajat, agama. Kami sama-sama mau bergerak dan berjuang bersama demi keutuhan bangsa Indonesia. Saya selaku lawyer, saya mendaftarkan diri sebagai pihak terkait tidak langsung, dan saya berada pada sisi pemerintah yang membantu pemerintah untuk menguatkan adanya Perpu COVID ini, di mana Perpu COVID ini saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tetapi ketika membaca hasil investigasi mengenai COVID-19 ini, saya menyadari bahwa ada banyak kekeliruan yang saya lakukan di sana, dan saya sangat menyesal atas keikutsertaan saya tadi. Kita masuk pada pembahasan episode 24. Metode kesehatan menurut sains modern saat ini adalah penyembuhan berbasis industri farmasi. Anda sakit, pergi ke dokter, sudah pasti diberi obat-obatan kimia yang dibuat oleh industri farmasi. Ada penyakit menular, pasti dikasih vaksin agar tubuh kita imun terhadap penyakit tersebut. Dokter nggak salah, karena memang itu yang diajarkan di semua sekolah kedokteran di seluruh dunia. Sistem global, penyembuhan berbasis industri farmasi. Sebenarnya ada lagi mazhab atau filosofi yang lain, yaitu penyembuhan berbasis natural. Nggak pakai obat kimia, nggak pakai bayar. Semua gratis disediakan oleh alam, ciptaan Tuhan yang Maha Penyayang. Tapi metode ini di zaman now disebut tidak saintifik. Yang saintifik itu penyembuhan berbasis industri farmasi. Kenapa bisa begitu? Untuk memahaminya, kita harus kembali pada ajaran Bapak Kedokteran abad pencerahan Eropa tahun 1500-an. Ketika itu, orang-orang Eropa nggak ngerti sains kesehatan. Mereka belajar dari Pak Dokter ini. Siapakah dia? Dialah Ibnu Sina alias Avicenna. Buku Ibnu Sina, Kitabul Syifa, diterjemahkan jadi The Book of Healing, adalah sumber ilmu kedokteran barat pada saat itu. Ini adalah fakta yang diakui oleh sains barat, seperti yang terlihat pada buku yang diterbitkan oleh Princeton University ini, Ibnu Sina pada Renaissance Italia. Buku-buku Ibnu Sina yang lahir 500 tahun sebelumnya dijadikan pelajaran standar di berbagai universitas di Italia setelah tahun 1500. Apa yang diajarkan? Anda baca judul terjemahan dari Kitabul Syifa ini, Metafisika Penyembuhan. Jadi, penyembuhan itu bukan cuma dikasih obat kimia secara fisik, tapi sangat tergantung dengan kondisi psikologi Anda, lingkungan Anda, bahkan keyakinan Anda terhadap doa. Itu yang membuat imunitas Anda berkembang sehingga mampu melawan penyakit. Ini adalah penyembuhan berbasis natural. Semua serba gratis disediakan oleh alam, karena Tuhan adalah yang maha kaya dan maha mencukupi. Tapi di zaman now, hal-hal seperti ini dianggap tidak saintifik, kuno, nggak ada dasar ilmiah. Yang benar adalah ini, penyembuhan berbasis industri farmasi.
Kalau mau sehat, Anda harus bayar. Nggak ada uang, nggak usah sehat. Kenapa bisa seperti ini? Untuk memahaminya, Anda harus kembali ke tahun 1880-an di Prancis. Ketika itu, berkembang sebuah teori baru bahwa penyakit menular disebabkan oleh kuman, makhluk kecil yang tidak kelihatan. Disebut teori kuman atau germ theory. Pengusungnya adalah orang Prancis bernama Louis Pasteur. Paradigmanya adalah penyakit menular itu disebabkan oleh satu spesies kuman. Saya pertegas, satu spesies kuman. Apakah itu bakteri, jamur, dan lain-lain. Waktu itu belum ditemukan virus. Solusinya, menurut teori kuman ajaran Louis Pasteur ini adalah membunuh spesies kuman tersebut dengan obat farmasi. Kenapa ini disebut teori kuman? Sampai sekarang pun tetap disebut germ theory. Karena sebenarnya itu adalah teori tanpa pembuktian sebab akibat. Kalau ada penyakit menular, pasti ada kambing hitamnya, yaitu kuman. Solusinya, bunuh kuman itu dengan obat farmasi. Atau kebalkan tubuh kita dengan vaksin. Apa relevansinya dengan COVID? Semua berita tentang COVID ini adalah berdasarkan teori kuman ini, bahwa penyebab penyakit menular di Wuhan adalah satu spesies kuman baru yang namanya COVID. Nah, sebenarnya itu bukan satu-satunya teori. Di masa itu, ada lagi mazhab atau paradigma yang berbeda yang disebut teori terrain, diusung oleh orang Prancis juga, Antoine Béchamp. Terrain itu maksudnya teritorial, wilayah, lingkungan tubuh kita. Paradigmanya, kuman itu mencari habitat naturalnya, yaitu sel yang sakit. Kuman tidak membuat sel jadi sakit. Analoginya seperti nyamuk berkembang biak di genangan air. Nyamuk tidak membuat air jadi tergenang. Atau lalat berkerumun di tempat sampah. Bukan lalat yang menyebabkan sampah. Jadi kalau mau menghilangkan sampah, solusinya bukan dengan bunuh lalat pakai obat kimia. Tetap aja sampahnya nggak hilang. Ini juga contoh yang menarik tentang teori kuman versus teori terrain. Kalau ada ikan yang kena kuman di dalam akuarium, solusi dari teori kuman adalah kasih vaksin ikannya. Ikannya dikasih masker plastik supaya nggak kena kuman. Kalau teori terrain, solusinya kolamnya bersihin aja kali, ganti airnya, sehat ikannya. Jadi, teori terrain yang diusung oleh Antoine Béchamp ini sebenarnya adalah mazhab penyembuhan natural dari Ibnu Sina. Benang merahnya di situ. Natural healing, imunitas, kesehatan makanan dan lingkungan. Relevansinya dengan COVID, yang terinfeksi COVID adalah yang memiliki penyakit bawaan. Jelasnya, solusi penyakit menular seperti COVID dan lain-lain menurut teori kuman adalah pasang masker dan kasih vaksin. Sebagai catatan, berdasarkan investigasi kami, jumlah korban kematian akibat COVID semuanya mati di rumah sakit. Dan kalau ngikut protokol, semua yang mati itu pakai masker meskipun diisolasi. Masih mending jadi tahanan penjara, masih ketemu orang. Isolasi COVID ini sendirian selama beberapa minggu. Harus pakai masker pula protokolnya. Kalau nggak kuat mental, mati beneran. Apalagi ada penyakit bawaan. Makanya semua korban kematian COVID itu mati di rumah sakit dengan protokol isolasi pakai masker. Sedangkan vaksin, pada episode mendatang akan kita bahas bahayanya apa. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal internasional Profesor Nidom Foundation atau PNF. Peneliti PNF menginvestigasi 40 virus COVID-19 asal Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara, dan Wuhan. Bahwa virus yang berkembang di Indonesia dan berkembang di Asia Tenggara, sebagian di Asia Tenggara, itu memiliki suatu susunan asam amino yang kita sebut dengan motif ADE, yaitu antibody dependent enhancement. Nah, kira-kira kalau diterjemahkan di Indonesia adalah virus ini akan meningkat patogenisitasnya, akan meningkat keganasannya tatkala dia ketemu antibody. Nidom menjelaskan, fenomena ADE bisa menyebabkan virus yang kembali masuk ke tubuh manusia semakin ganas setelah vaksinasi. Nidom berkaca pada kasus vaksin demam berdarah di Filipina yang malah menyebabkan kematian. Ternyata setelah diterapkan pada masyarakat, itu yang terekspos adalah di Filipina. Setelah divaksinasi, maka timbul suatu keganasan yang lebih hebat pada orang-orang, pada anak-anak yang belum pernah terinfeksi.
Nah, solusi penyakit menular menurut filosofi Terrain ini bagaimana? Tingkatkan imunitas. Caranya antara lain dengan jemur pagi tiap jam 10. Dikasih matahari, imunitas kita kuat, virusnya hilang. Nggak perlu keluar biaya. Flu itu penyakit orang kota. Hidup dalam AC, nggak pernah kena sinar matahari. Kena flu, besok pagi harus ngantor atau sekolah, makanya harus makan obat kimia. Kalau di kampung, sakit flu ya berjemur aja, sembuh sendiri flunya. Menurut filosofi Terrain ini, yang penting tingkatkan imunitas tubuh. Sekarang kita kembali lagi pada kumannya. Apakah kuman itu penyebab penyakit menular seperti yang dikatakan oleh teori kuman? Atau kuman itu adalah pemakan bangkai yang mengurumuni sel yang sakit alias akibat dari penyakit seperti yang dikatakan oleh teori Terrain? Mana yang benar? Yang kita perlukan bukan debat teori, tapi pembuktian di lab. Disinilah pentingnya pembuktian sebab akibat. Masalahnya, teori kuman yang diusung oleh Louis Pasteur tidak memiliki metode pembuktian sebab akibat antara kuman dengan penyakit menular. Di tahun 1884 itu, ada seorang yang sangat brilian bernama Profesor Robert Koch. Ia adalah bakteriologis asal Jerman, penemu siklus penyakit antraks, bakteri TBC, dan kolera. Ia memperoleh hadiah Nobel tahun 1905 atas temuannya tentang prosedur pembuktian penyebab penyakit menular. Ada 4 langkah dalam prosedur yang disebut sebagai postulat Koch. Di sini gambarnya tikus karena memang penyakit menular itu bisa terjadi pada manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Oleh sebab itu, postulat Koch ini sebenarnya diketahui oleh dokter manusia, dokter hewan, dan juga dokter tumbuhan. Oke, kita ganti gambar tikus ini dengan gambar manusia. Kita bayangkan ini adalah pasien di Wuhan. Postulat Koch ini dilakukan waktu pertama kali sebelum menentukan penyebab penyakit menular. Bukan setiap pasien yang diperiksa harus selalu dilakukan postulat Koch. Jadi langkah pertama adalah harus diambil sampel dari makhluk yang sakit dan juga makhluk yang sehat supaya bisa diperbandingkan. Dari makhluk yang sakit ini diperiksa mana tersangka penyebab penyakit menular. Kriterianya, di tempat yang sakit, si makhluk mikro itu jumlahnya banyak. Di tempat yang sehat, kumannya tidak ada. Ini sangat logis. Dan waktu memeriksa pertama itu, kita tidak boleh tendensius penyakitnya apa. Bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus. Dan penelitian ini harus dilakukan apa adanya sesuai dengan fakta. Misalnya di sampel orang yang sakit ini, nah ini dia tersangkanya banyak. Katakan misalnya virus. Di sampel orang yang sehat, virusnya nggak ada. Ini adalah langkah pertama. Apakah si makhluk mikro itu sudah pasti penyebab penyakit menular? Belum tentu. Oleh sebab itu dilakukan postulat yang kedua. Kuman atau makhluk mikronya ini dimurnikan dulu, dipisahkan dari makhluk lain, kemudian dikembangbiakan. Jadi di sini yang namanya pemurnian virus atau pemurnian kuman, makhluk virusnya itu masih utuh, masih bisa berkembang biak. Jadi bukan cuma dilebur kemudian RNA-nya diambil, bukan itu. Virusnya masih utuh, makhluknya masih utuh dan masih bisa dikembangbiakan. Itu adalah postulat yang kedua. Postulat yang ketiga, kuman yang sudah dimurnikan ini kemudian disuntikkan pada hewan percobaan. Dari situ dilihat si hewan percobaan ini sakit atau tidak. Kalau dia nggak sakit, berarti bukan itu penyebabnya, walaupun di sampel yang sakit ini jumlahnya banyak. Kalau si hewan yang disuntikan itu kemudian sakit, berarti indikasinya betul makhluk inilah penyebab penyakit. Postulat ketiga, masih dilakukan lagi postulat keempat, yaitu dari hewan percobaan yang sakit ini, kumannya dimurnikan lagi. Kemudian dibandingkan dengan sampel yang awal, sama atau tidak makhluknya. Jangan-jangan beda. Nah, inilah 4 postulat yang sangat prudent. Sampai sekarang nggak ada lagi prosedur yang lebih bagus dari postulat Koch ini. Sehingga disebut bahwa selama 2 abad, postulat Koch ini masih merupakan gold standard untuk pembuktian penyebab penyakit menular. Kita kembali pada teori kuman dan teori Terrain. Sekarang sudah ada pembuktian sebab akibat. Jadi pembuktian sebab akibat ini harus diterapkan kasus per kasus. Kita nggak bisa a priori bilang bahwa setiap penyakit itu penyebabnya adalah kuman. Harus dibuktikan dulu pembuktian sebab akibatnya.
Nah, informasi yang sangat jarang disampaikan kepada publik, seperti yang ditulis oleh NCBI, The National Center for Biotechnology Information, yang diarsipkan di US National Library of Medicine, bahwa di awal abad 20, bankir elit dan industrialis John D. Rockefeller, pentolan elit global, mendanai Asosiasi Medis Amerika untuk mengajarkan teori kuman yang diusung oleh Pasteur itu sebagai pelajaran wajib di semua sekolah kedokteran di Amerika. Jadi dibayar semua oleh Rockefeller, sehingga sampai sekarang paradigma yang dominan pada kedokteran di Amerika dan juga di seluruh dunia adalah teori kuman ini. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah fakta. Antara lain yang ditulis oleh The New York Times, bahwa memang Rockefeller dan Pasteur itu sangat berhubungan. Dan juga Rockefeller ada di belakang kapitalisme pengobatan di Amerika. Bukan cuma ini, seperti yang terlihat di harian New York Times, perang terhadap yang lemah. Rockefeller Foundation mendanai gerakan yang disebut eugenics, di mana perempuan-perempuan di Amerika, terutama perempuan pendatang, itu disuntikin vaksin, sterilisasi, sehingga supaya mandul dan gak punya anak. Dan ini tidak dilakukan secara sukarela. Seperti yang ditulis di American Heritage, ini adalah pembersihan ras, kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka nggak segan-segan untuk menyuntiki wanita-wanita supaya mandul nggak punya anak. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang sampai sekarang tidak dihukum. Jadi, teori konspirasi itu adalah istilah yang dibuat oleh Antek Nekolim agar kejahatannya tidak terbongkar. Karena memang belum dihukum. Kalau sudah dihukum, sudah tidak perlu lagi investigasi, intelijen, dan detektif. Semua itu diperlukan karena kejahatan ini belum terbongkar, belum dihukum. Jadi kalau ada yang mengatakan teori konspirasi, padahal sebenarnya itu fakta, yang mengatakan itu sebenarnya sadar atau tidak sadar adalah Antek Nekolim, agar kejahatannya tidak terbongkar. Contoh dari jurnalisme yang berusaha membongkar kejahatan Rockefeller dan kawan-kawan ini adalah seorang wanita jurnalis bernama Ida Tarbell. Di majalah Smithsonian ini disebut bahwa dia adalah wanita jurnalis yang berhadapan dengan sang konglomerat John D. Rockefeller, agar si Rockefeller itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini bukan teori konspirasi, ini upaya untuk membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi konspirasi itu adalah persekongkolan jahat, permufakatan jahat yang belum dihukum. Bisa kita lihat konspirasi antara Rockefeller, PBB, dan WHO. Di tahun 45, semua negara-negara jajahan dimerdekakan, sehingga seolah-olah penjajahan sudah hilang dari muka bumi. Dan dibentuklah 3 lembaga yang suci dari yang suci, The Holy of Holies, PBB, IMF, dan World Bank, di mana WHO adalah bagian dari PBB dan berkantor di gedung PBB yang megah ini, di Manhattan, New York. Ini ada sebuah foto langka, ini wali kota New York, ini sekjen PBB, dan ini adalah Rockefeller III, cucu dari John D. Rockefeller. Mereka terang-terangan bahwa gedung PBB yang megah di New York ini dibangun di atas tanah hibah dari Rockefeller. Jadi ini sebenarnya bukan tanahnya Rockefeller, tapi Rockefeller ngasih duit ke PBB, di mana uang dari Rockefeller itu digunakan untuk membeli tanah yang sangat strategis di New York. Kenapa Rockefeller melakukan itu? Karena memang PBB dan lain-lain ini mereka yang bentuk. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Seperti yang telah dibahas di episode 22, Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, program dari elit global ini adalah money, power, dan control population. Dengan uang, ia memperoleh kekuasaan, yaitu PBB, termasuk juga WHO, yang bisa memerintah semua negara di dunia, di mana kekuasaan itu pada akhirnya digunakan untuk mengontrol penduduk. Persis seperti yang terjadi sekarang ini. Pandemi, lockdown, semua orang di rumah, pakai masker, cek temperatur jidat, itu adalah bagian dari kontrol populasi. Dan pada akhirnya, semuanya divaksin dan dipasangi tato sertifikat digital vaksin. Itulah endgame dari kontrol populasi. Bukti lain lagi dari WHO. Yang mendanai WHO itu siapa? Ini ada 5 pendana terbesar dari WHO, di mana Amerika nomor 1 sekarang katanya sudah dikurangi. Pendana terbesar adalah Bill and Melinda Gates Foundation, dan
gabungan aliansi vaksin global. Total biaya WHO ini jumlahnya sekitar 31,5 triliun rupiah. Jadi, para pejabat WHO itu gajinya dibayar oleh aliansi vaksin global. Masih percaya bahwa WHO adalah pahlawan kemanusiaan yang menyelamatkan Anda dari pandemi? Anda harus mengetahui modus operandi perusahaan vaksin. Pertama, target pasar perusahaan vaksin ini adalah ibu-ibu dan anak-anak yang kebanyakan orang tidak mampu. Ibu-ibu dan anak-anak ini terutama di negara berkembang nggak mungkin bayar ke perusahaan vaksin. Jangankan bayar, nggak dibayar pun divaksin nggak mau kok. Oleh sebab itu diperlukan WHO untuk mewajibkan negara-negara agar melakukan vaksinasi dan imunisasi. Jadi ibu-ibu dan anak-anak divaksin atas perintah negara yang ditekan oleh WHO yang dibayar oleh perusahaan vaksin. Negara-negara pun diwajibkan belum tentu mau bayar. Oleh sebab itu disediakan lagi utangan buat negara-negara yang nantinya dibayar dari pajak rakyat. Agar praktek curang ini tidak terbongkar, mereka melakukan propaganda lewat media-media elit, pelajaran sekolah, sehingga dalam pelajaran kedokteran itu vaksin itu sangat perlu. Dan memberikan label kepada pihak yang menentang sebagai teori konspirasi, denial atau anti-vaxxer. Inilah cara-cara mereka agar kejahatannya tidak terbongkar. Dan ini belum yang terburuk. Dalam pandemi ini, agenda akhirnya adalah kontrol populasi. Menaklukkan 7,7 miliar penduduk dunia tanpa tentara. Cukup dengan media dan statistik. WHO ini bukan baru sekali merancang pandemi, sudah berkali-kali. Contoh, di tahun 2005 dulu, mereka berusaha membuat flu burung sebagai pandemi. Untunglah saat itu kita punya Ibu Menteri yang gagah berani, yang bisa menyetop upaya WHO untuk membuat flu burung menjadi pandemi. Itu di tahun 2005. Di tahun 2009, flu babi, sama juga. Mereka berusaha membuat ini menjadi pandemi. Ini sempat dipertanyakan di Parlemen Uni Eropa. Seperti bisa Anda lihat bahwa parlemen mempersiapkan laporan tentang penanganan pandemi flu babi. Ini 10 tahun yang lalu. Dikatakan, apakah keputusan untuk menetapkan pandemi itu berdasarkan bukti saintifik terbaik saja atau ada kepentingan lain? Nah, dijawab oleh WHO, oh tidak, kami tidak dipengaruhi oleh industri farmasi. Ya jelas saja dibantah, mana ada malah yang ngaku, oh iya saya dipengaruhi oleh industri farmasi. Nggak mungkin. Lantas nanti petugas cek fakta mengatakan hoax dengan mengutip pernyataan WHO. Oh tidak, sudah dibantah oleh WHO. Ya jelas saja dibantah, mana ada malah yang ngaku. Jadi ini di tahun 2005 sudah dicoba, nggak berhasil. 2009 dicoba, nggak berhasil. Mereka belajar dari pengalaman ini. Apa yang membuat nggak berhasil? Maka dirancanglah COVID tahun 2019. Belajar dari pengalaman, ini adalah operasi yang sukses. Padahal sebenarnya bukan pandemi, tapi plandemi. Atau seperti yang dikatakan oleh MIT, bahwa COVID ini adalah infodemik, bukan pandemik. Infodemik lewat medsos. Lantas, cek fakta agen Nekolim mengatakan lagi bahwa plandemik adalah hoax karena tak ada di kamus Nekolim. Ya jelas nggak ada. Pada episode lalu kita sudah bahas bahwa kalau disuruh milih antara ekonomi dan kesehatan, yang kita pilih adalah kebenaran. Melihat chaos yang terjadi, yang harus kita waspadai, orang yang pura-pura pilih kesehatan padahal motivasinya ekonomi, bisnis, proyek anggaran, dan lain-lain. Atau pura-pura pilih kesehatan padahal motivasi sesungguhnya adalah politik, yaitu syahwat jabatan. Ini yang mengerikan. Oleh sebab itu, jangan mau diadu domba antara ekonomi dan kesehatan. Kita pilih kebenaran dan kebenaran itu buta. Tapi hasilnya sudah pasti sesuai dengan ekonomi dan kesehatan.